Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat kan? Alhamdulillah. Hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran tematik. Tema 1, subtema 4, pembelajaran 2, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Materi yang pertama adalah bahasa Indonesia, yaitu kita akan belajar dari biji-biji tumbuhan. Kalian pasti pernah kan melihat biji mangga ataupun biji rambutan. Bahkan kalian juga pernah melihat biji pepaya atau biji-biji yang lain. Seperti apa yang pernah kalian lihat? Nah, pernahkah kalian membelah biji tersebut menjadi 2 bagian seperti ini? Jika kalian pernah membelah biji-biji tersebut, apakah kalian tahu apa saja bagian-bagian yang terdapat dalam biji tersebut? Nah, anak-anak, kali ini Ustazah akan memberikan materi pembelajaran tentang apa saja bagian-bagian pada biji-biji tersebut. Simak terus videonya ya, agar kalian paham. Jangan lupa dicatat jika ada informasi yang menurut kalian penting, agar tidak lupa. Selanjutnya, kalian perhatikan gambar ini. Biji termasuk alat perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Biji yang ditanam akan menghasilkan calon tumbuhan baru. Nah, biji-biji yang dibelah akan terlihat bagian-bagiannya. Kulit biji atau selimut biji berada di bagian paling luar. Fungsinya untuk melindungi biji dari kondisi lingkungan yang buruk. Keping biji yaitu tempat penyimpanan makanan dan melindungi lembaga. Keping biji terletak di dalam kulit biji. Lembaga adalah embrio calon tumbuhan, yaitu calon tumbuhan baru letaknya di dalam biji. Lembaga terdiri dari bakal akar, bakal batang, dan bakal daun. Selanjutnya, daging biji. Daging biji yaitu cadangan makanan bagi lembaga selama akar tumbuhan baru belum tumbuh. Daging biji ini akan digunakan sebagai cadangan makanan. Sekarang tugas buat kalian ya, jelaskan pertumbuhan dan perkembangan yang ada pada tumbuhan pada gambar. Tulis di buku tulis kalian ya. Terima kasih. Setelah kalian belajar tentang bagian-bagian dari biji, kalian pasti tahu bahwa biji yang ditanam menjadi tanaman tersebut akan sangat banyak sekali fungsi dan kegunaannya. Ada yang khusus ditanam diambil untuk bahan pangan maupun dijadikan karya seni. Bahkan ada juga yang digunakan sebagai alat permainan. Contohnya bambu. Di Nusa Tenggara Timur, bambu bisa digunakan untuk permainan tradisional, yaitu rangku alu. Permainan rangku alu ini dilakukan di tanah lapang yang datar. Digunakan sebagai permainan yang berfungsi untuk merayakan hasil panen. Bambu yang digunakan sejumlah 4 batang dengan panjang masing-masing 2 meter. Pemain dalam permainan ini terdiri atas 2 kelompok, yaitu kelompok yang bermain dan kelompok yang menjaga. Kelompok yang menjaga harus menggerak-gerakkan bambu. Sebanyak 4 orang harus berjongkok membentuk bidang persegi dan memegang 2 bambu sambil bernyanyi. Sedangkan kelompok yang bermain akan melompat di sela-sela bambu. Mereka harus menghindari jepitan bambu. Penari atau pemain akan masuk ke dalam bidang persegi dan melompat-lompat sesuai irama
buka tutup pada bambu. Nah anak-anak, praktekkan ya permainan ini bersama teman-teman kalian. Berhati-hati dan harus sportif. Sekarang ke materi PPKN ya. Dalam permainan rangku alu yang dimainkan secara berkelompok, maka yang perlu diperhatikan adalah kerjasama antar kelompok masing-masing, serta kekompakan seluruh pemain, dan juga berusaha dengan semaksimal mungkin. Memainkan permainan rangku alu secara bersama-sama termasuk sikap bekerja sama. Tidak hanya dalam permainan rangku alu saja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita harus menerapkan sikap saling bekerja sama dengan orang lain, baik itu dengan teman kalian, orang tua kalian maupun adik kalian atau saudara ya. Kerjasama itu yaitu saling menguntungkan sesama orang lain. Bekerja sama harus dilakukan sukarela dan jangan memaksakan. Itulah bekerja sama yang baik, yaitu saling menguntungkan, saling sukarela, dan tanpa memaksakan. Di dalam kehidupan sehari-hari, bekerja sama sangat penting dan banyak sekali manfaatnya. Contoh, ketika ada tetangga sedang membangun rumah, jika kita saling bekerja sama, maka pekerjaan berat menjadi ringan. Pekerjaan juga cepat selesai dan mendapatkan hasil yang baik. Menjalin persaudaraan dan persatuan sesuai dengan pengamalan Pancasila. Nah anak-anak, sampai di sini dulu pembelajaran kali ini. Selanjutnya kerjakan soal yang ada di LKS, yaitu latihan pembelajaran 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.